Tetaplah jalani kehidupan iman Anda kepada Injil air dan Roh. Galatia 3 ayat 1 sampai 11. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapa yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitakan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan Roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia yang menganugerahkan Roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan melakukan mujizat di antara kamu? Berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Manusia yang bagaimanakah Anda? Bahkan di zaman ini ada orang-orang Kristen yang menjalani kehidupan yang bodoh. Untuk orang-orang Kristen demikian, Alkitab mengatakan, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan Roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Galatia 3 ayat 3. Mereka menjalani kehidupan tanpa mengenal Injil dan Roh. Mereka mengatakan bahwa mereka melayani Allah, tetapi mereka tidak bisa melayani selain dalam kebodohan, karena mereka tidak mengenal Injil yang benar. Sebaliknya, kita bisa percaya kepada Tuhan sebagai Juru Selamat dan melayani Dia, karena kita percaya kepada Injil, air, dan Roh. Jadi kita membebaskan banyak jiwa dari segala dosa mereka dengan iman kepada firman Injil, air, dan Roh. Kita yang percaya kepada Injil yang benar bisa hidup dengan Roh Kudus di dalam hati kita. Jadi kita bisa dipimpin oleh Roh Kudus.
yang menggerakkan dan menuntun kita untuk mengikuti Tuhan kita. Namun banyak orang yang mengikuti ambisi kedagingan mereka sendiri dan bukannya mengikuti kehendak Allah, karena mereka tidak menerima Roh Kudus. Allah sudah memberikan kepada kita karunia pengampunan dosa dengan menganugerahkan kepada kita Injil dan Roh. Jadi bukti akhir bahwa kita sudah dibasuhkan dari segala dosa adalah terletak dalam iman kita kepada firman Injil dan Roh. Karena kita percaya kepada firman, kita sudah menerima pengampunan dosa. Pengampunan dosa kita bergantung sepenuhnya kepada Allah dan iman kita kepada Injil dan Roh. Allah sudah memberikan kepada kita kebenaran Injil dan Roh dan kemudian mencurahkan pengampunan dosa kepada mereka yang percaya kepadanya. Kebenaran Injil dan Roh yang diberikan Allah ini adalah karunia keselamatan bagi semua orang berdosa. Namun orang-orang percaya di Galatia mengikuti pengajaran para pengajar sunat. Jadi Rasul Paulus menegur orang-orang percaya itu karena kebodohan mereka dengan mengatakan, "Hei orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu?" Galatia 3 ayat 1. Mereka mau menjadi umat Allah dengan menerima sunat fisik. Tetapi ini jauh dari iman yang benar. Jadi Paulus bertanya lagi, hanya ini yang hendak kutahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Galatia 3 ayat 2. Ini terjadi karena orang-orang Kristen Yahudi secara salah mengatakan bahwa mereka hanya bisa menjadi umat Allah dengan menerima sunat fisik. Beberapa anggota jemaat Galatia sungguh-sungguh menunjukkan kebodohan dengan membiarkan diri terbawa oleh pengaruh guru palsu. Mengenai hal ini, Rasul Paulus menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menerima keselamatan dari segala dosanya dengan mengerjakan Taurat. Kemudian Rasul Paulus meminta orang-orang percaya yang ada di Galatia untuk memiliki iman yang dengannya mereka bisa dibaptiskan ke dalam Kristus. Iman yang benar percaya bahwa keselamatan kita berasal dari baptisan yang diterima Yesus dari Yohanes Pembaptis dan penjelipannya di kayu salib. Injil yang dipercayai Paulus adalah Injil air dan Roh. Ia percaya bahwa Yesus Kristus datang ke dunia, menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis untuk menanggung segala dosa semua manusia sekali untuk selamanya. Disalibkan di kayu salib dan bangkit kembali dari kematian. Yesus Kristus membebaskan kita dari segala dosa kita dengan kebenaran Injil dan Roh. Mereka yang percaya kepada kebenaran Injil ini menerima karunia Roh Kudus dari Allah sebagai anugerah pengampunan dosa. Saya bersaksi kepada manusia bahwa pengampunan dosa membuat manusia bisa menerima karunia Roh Kudus. Saya juga bersaksi bahwa kita menjadi anak-anak Allah yang tanpa cacat setelah menerima karunia Roh Kudus. Karena firman Injil dan Roh.
Sekarang karena kita sudah menerima pengampunan dosa kita oleh Injil dan Roh dan menjadi orang beriman, ketika kita mendengar firman Allah, iman kita semakin ditumbuhkan lebih dari sebelumnya. Setelah kita percaya kepada firman Allah dalam hati kita, firman Allah mulai bergerak di dalam hati kita dan membuat Roh Kudus memimpin kehidupan kita. Jadi orang-orang benar tidak memiliki pandangan yang berbeda mengenai mengikuti keseluruhan firman Allah sebagai kebenaran. Kita tidak memiliki keraguan dalam pengajaran para pendahulu iman kita dalam mengikuti firman Allah. Karena itu, kita bisa menerima pengajaran yang benar karena kita bisa dan mau mendengarkan perkataan para hamba Allah sebagai penjabaran firman Allah. Kita bisa memahami kehendak Allah melalui hamba-hambanya. Kita menjadi bersukacita dalam hati kita kalau melakukan pekerjaan kebenaran dengan melayani Injil dan Roh. Meski kita mungkin telah lelah dalam tubuh dan roh kita, Roh Kudus sudah menghidupkan hati kita untuk disatukan dalam kehidupan kita dengan Tuhan. Roh Kudus berdiam dalam hati Anda dan saya dan memakai kita sebagai alat imannya. Anda harus percaya kepada Injil dan Roh sejak saat ini. Sejak saat ini, kita harus menempatkan iman yang lebih kuat dalam firman Injil dan Roh. Kita harus mengenal dan percaya kepada Injil dan Roh sebagai satu-satunya Injil yang benar. Kalau kita tidak menganggap hal itu sebagai Injil kebenaran dan berusaha menerima surat fisik sebagaimana orang-orang Israel di zaman percaya kepada, itu merupakan suatu kesalahan. Ini juga merupakan peringatan bagi mereka yang di perjanjian baru yang berusaha menerima pengampunan dosa dengan menaikkan doa pertobatan. Hal ini memberikan kesaksian akan kenyataan bahwa iman mereka sangat keliru. Kalau kita berpegang kepada iman yang demikian, maka kita akan menerima murka Allah dan bukannya kasih Allah. Yang dijelaskan Rasul Paulus di sini adalah dorongan dari imannya kepada kebenaran yang sudah menghapuskan segala dosanya sekaligus dengan Injil dan Roh. Karena itu, kita perlu menguji kembali apakah iman kita didasarkan kepada Injil dan Roh atau tidak. Rasul Paulus mengatakan kepada mereka yang berusaha menjadi umat Allah dengan menerima surat fisik bahwa iman mereka bukanlah iman yang benar. Dengan kata lain, ia sedang mendorong mereka yang percaya kepada kebenaran Injil dan Roh untuk memelihara iman yang benar, yang dengannya mereka bisa menerima pengampunan dosa. Sekarang juga kita sedang mengikuti iman para pendahulu iman kita yang percaya kepada Injil dan Roh, yang adalah kebenaran Allah. Mempertahankan iman kita yang benar hanya bisa terjadi kalau kita mengikuti iman para pendahulu iman kita. Kita juga bisa hidup oleh iman karena kita sudah menyaksikan kebenaran Allah yang dinyatakan dalam Injil dan Roh. Kita dibasuhkan dari segala dosa hanya dengan percaya kepada kebenaran Allah
yang nyatakan dalam Injil dan Roh. Tetapi kalau kita bersandar kepada dua pertobatan atau beberapa pekerjaan Taurat untuk diselamatkan, kita jelas tidak akan dibebaskan dari segala dosa kita dan masih ada di bawah kutuk kekal. Kita bisa memelihara iman yang benar sampai saat ini hanya dengan percaya kepada Injil dan Roh. Tanpa itu, maka sangat mustahil terjadi. Yang dikatakan Rasul Paulus di sini adalah bahwa kita sudah menerima pengampunan dosa karena kita percaya kepada Injil dan Roh. Kita juga sudah menerima karunia Roh Kudus yang memampukan kita hidup dengan benar. Jadi dengan kuasa Injil yang benar ini, kita sudah bisa menjalani kehidupan di hadapan Tuhan dan memberitakan Injil keselamatan ke seluruh dunia. Dengan itu, kita bisa mengikut Tuhan dengan iman kita kepada Injil air dan Roh. Hanya demikian saja, kita bisa menjalani kehidupan rohani yang berkemenangan. Rasul Paulus mengatakan bahwa ia bisa senantiasa bersyukur melalui iman kepada Injil dan Roh. Beberapa anggota jemaat Galatia sudah diselewengkan oleh para guru palsu yang mengajarkan Injil yang lain kepada mereka, dan bukannya Injil air dan Roh. Jadi Paulus menegur mereka dengan bertanya, kamu telah mulai dengan Roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Paulus tidak bisa membiarkan hal demikian terjadi. Kesalahan yang mereka lakukan adalah bahwa mereka sudah berusaha untuk diakui sebagai orang-orang beriman dengan menerima sunat fisik, meskipun mereka sudah percaya kepada Injil dan Roh. Bahkan di zaman ini masih banyak orang dalam gereja Allah yang menjadi anak-anak Allah dengan mendengarkan melalui telinga mereka dan percaya dalam hati mereka akan Injil dan Roh. Di antara mereka ada beberapa yang memiliki pemahaman yang salah bahwa mereka perlu menaikkan dua pertobatan untuk bisa sepenuhnya menjadi anak Allah. Fenomena jenis ini sama dengan iman legalistik yang muncul di dalam jemaat Galatia. Orang-orang ini hanyalah melakukan sesuatu yang membuat diri baik secara daging saja. Tuhan kita sudah membebaskan kita dari segala dosa dunia dengan memberikan firman Injil dan Roh kepada kita. Ia juga memberikan Roh Kudus sebagai karunia kepada manusia pada saat mereka menerima pengampunan dosa dengan iman. Sekarang ini, Allah kita masih menuntun kita dengan kebenaran Injil dan Roh. Kita sudah menerima keselamatan dari dosa kita dan bisa menjalani kehidupan kekal bersama dengan Tuhan dengan dituntun oleh kebenaran Injil dan Roh. Kita sudah dibasuhkan dari segala dosa, dipersatukan dengan gereja Allah, dan bisa mengikuti Tuhan dengan percaya kepada Injil dan Roh. Karena kita menjalani kehidupan kita dengan Injil dan Roh, kita memiliki iman yang benar.
Mereka yang menerima keselamatan dari dosa mereka di dalam Injil dan Roh adalah orang-orang yang sungguh-sungguh menyangkali kebenaran pribadi mereka sendiri. Mereka yang melihara iman kepada Injil yang benar ini adalah orang-orang yang berdosa di hadapan Allah. Biar bagaimanapun kelemahan dalam daging kita harus melihara iman kita kepada Injil dan Roh. Ini tugas terpenting bagi orang-orang yang sudah dilahirkan kembali. Kita tidak boleh berakhir binasa karena memiliki iman legalistik kepada Taurat. Saat kita sudah memulai dengan iman kepada Injil dan Roh. Kalau kita bersandar kepada doa pertobatan untuk menjadi tidak berdosa, berarti kita menghilangkan Injil air dan Roh yang sudah digerakkan oleh Tuhan dengan mengorbankan dirinya. Kita tidak bisa kembali kepada iman legalistik dari iman kepada Injil dan Roh. Hal itu adalah sebuah kesalahan besar yang sama dengan pengajaran para pengajar sunat di zaman gereja mula-mula yang mengatakan bahwa manusia harus menerima sunat fisik bahkan setelah mereka menerima pengampunan dosa mereka. Hanya dengan percaya kepada kebenaran Injil dan Roh, kita bisa menerima pengampunan dosa, menerima Roh Kudus dari Allah, dan menjadi hamba Allah. Jadi kita menjadi orang-orang yang bisa hidup dan mengikuti Tuhan dengan iman kepada Injil dan Roh sampai akhirnya. Jadi seluruh kehidupan iman kita harus dimulai dengan Injil dan Roh. Juga kita harus terus memberitakan Injil ini tanpa henti. Kita adalah orang-orang yang mengikuti Tuhan kita dengan mengalahkan semua kesulitan melalui iman kepada Injil dan Roh. Kita akan senantiasa menang dengan iman kita kepada Injil dan Roh. Apakah Anda lemah dalam perbuatan Anda? Kadang-kala kelemahan daging kita menjadi semakin nyata. Bahkan ketika kita melayani Tuhan dengan percaya kepada Injil dan Roh. Tetap saja, Anda dan saya harus menjalani hidupan sebagai hamba Allah agar dipimpin oleh Roh Kudus di dalam iman kepada Injil dan Injil yang benar ini. Merupakan jalan yang paling layak bahwa kita memberitakan Injil dan Roh ini. Saya yakin bahwa jenis kehidupan kehidupan inilah yang menyenangkan Allah. Jadi kita sangat bersuka cita ketika kita melayani Injil dan Roh dan dipersatukan dengan gereja Allah. Kehidupan iman ini memang kehidupan kita sendiri. Jadi kita sungguh-sungguh diberkati, biarpun kita memiliki kekurangan, karena kita hidup oleh iman kepada Allah. Sudahkah Anda menerima pengampunan dosa dengan percaya kepada Injil dan Roh? Dan apakah Anda percaya bahwa Roh Kudus berdiam dalam kehidupan Anda karena Anda percaya kepada Injil yang benar ini? Kemudian Anda akan bisa memelihara iman Anda kepada Injil dan Roh dan hidup dalam kesatuan dengan gereja Allah. Kita melayani Injil dan mencari kebaikan bagi Injil. Kita harus mengikuti kehendak Tuhan kita melalui iman kita kepada Injil dan Roh.
bersama dengan umat Allah sendiri yang sudah percaya kepada Injil, air, dan Roh. Kita hidup bagi kebenaran Allah dan untuk penyebaran Injil ini ke seluruh dunia. Saat kita mengikuti Tuhan kita setelah menerima pengampunan dosa, kadangkala kelemahan kita juga nampak. Demikian bukan? Pada saat demikian, kita jangan menghadap Allah dengan memperbaiki kelemahan daging. Justru kita harus menjalani kehidupan yang melayani Injil dengan iman kita kepada Injil, air, dan Roh. Dengan menguatkan iman kita dengan sungguh-sungguh percaya kepada kebenaran Injil ini harus menjadi yang terutama dari semua usaha untuk memperbaiki kekurangan kita dalam menghadap Allah. Sekarang kita sudah menerima Roh Kudus dan menjadi anak-anak Allah setelah menerima pengampunan dosa dengan percaya kepada Injil, air, dan Roh. Jadi kita harus maju terus untuk menyatu dengan Tuhan, baik saat kita hidup maupun mati. Namun karena orang-orang benar juga memiliki kelemahan dalam daging mereka, kerohanian mereka akan terhambat ketika mereka berpikir bahwa mereka harus terlebih dahulu membereskan kelemahan daging terlebih dahulu. Sangat keliru secara rohani untuk menetapkan prioritas untuk menyelesaikan masalah daging sebelum mengikuti kebenaran Allah. Ini iman yang sangat bersifat kedagingan. Saat kita mengikuti Tuhan dalam iman kepada Injil, air, dan Roh, kebanyakan masalah daging kita akan secara natural teratasi. Tetapi kalau kita berusaha mengikuti Tuhan hanya setelah kita membereskan masalah kita bisa melihat bahwa kita gagal dalam menjalani kehidupan rohani kita. Jadi kita harus maju terus dalam kehidupan kita yang memberitakan Injil dengan iman kita kepada Injil, air, dan Roh. Sekarang musim gugur. Daun-daun baru bertunas di musim semi, dan semuanya berkembang pesat di musim panas. Datang musim gugur, kita membangunkan perasaan romantis dengan mengutip puisi. Simon, bisakah engkau mendengar daun berguguran? Namun pemungut sampah berteriak dengan berseru, daun sialan. Cobalah rontok semuanya sekaligus. Namun saat musim gugur berlalu dan musim dingin datang, daun-daun pepohonan semakin jarang dan rontok. Secara natural, dedaunan sudah rontok di tengah musim gugur. Dengan demikian, kita bisa memahami bahwa semua masalah kedagingan kita sudah dibereskan ketika kita mengikuti Tuhan setelah menerima pengampunan dosa melalui iman kita kepada Injil, air, dan Roh. Tuhan kita membereskan masalah kedagingan Anda dan saya sementara kita bekerja bagi Injil ini. Yang saya katakan di sini adalah bahwa kita hanya mengikut Tuhan hanya setelah kita membereskan semua masalah daging kita. Kalau kita mengikut Tuhan saja dengan iman kepada Injil, air, dan Roh, kita akan mengalami bahwa semua masalah kedagingan kita langsung dibereskan. Kalau kita berpegang kepada masalah kedagingan tanpa memahami hal ini,
kita akhirnya akan hidup untuk mentaati Taurat dan bukannya memulainya dengan Roh Kudus sebagaimana yang diperingatkan oleh Roh Kudus. Karena itu, kita ingin menjalani kehidupan yang layak di hadapan Tuhan dengan iman kepada firman Allah sebagaimana yang dilakukan Abraham. Kita dipersatukan dengan Tuhan dan menerima pengampunan dosa melalui iman kita kepada Injil air dan Roh. Kita menempatkan hati kita di dalam Tuhan untuk melayani Injil kebenaran ini. Lebih lagi, kita bisa menerima berkat rohani dari Allah dengan mati bersama Yesus Kristus dan juga dibangkitkan dengan Dia. Karena kita sudah menerima pengampunan dosa dengan percaya kepada firman Allah melalui Injil air dan Roh, kita memiliki pengharapan akan kehidupan dalam kerajaan 1000 tahun. Agar kita menjadi tidak berdosa dengan percaya kepada Injil air dan Roh, kita harus terus menjalani kehidupan dengan iman. Iman ini adalah seperti yang dikatakan Alkitab, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Roma 1 ayat 17. Karena Roh Kudus Allah berdiam dalam hati kita, kita harus menjalani kehidupan yang benar di sepanjang kehidupan kita. Sekarang Anda bisa menjalani kehidupan yang benar hanya dengan beriman kepada Injil yang benar. Rasul Paulus mengatakan dalam Galatia 3 ayat 9. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Kita menyebut Abraham sebagai bapa orang beriman. Ini karena Abraham mengikuti firman Allah dengan imannya kepada firman itu. Kita adalah orang-orang yang menerima berkat yang sama dengan Abraham. Allah menampakkan diri di hadapan Abraham dan berkata kepadanya, "Aku akan memberikan keturunan kepadamu, dan aku akan memberikan tanah Kanaan kepadamu dan keturunanmu." Anda dan saya juga bisa menerima berkat keselamatan yang sama seperti Abraham kalau kita mengikuti dan percaya kepada firman Allah yang tertulis, Injil air dan Roh. Anda dan saya sudah menerima pengampunan dosa dengan percaya kepada firman Allah. Dengan itu, kita sudah menjadi anak-anak Allah dan Roh Kudus datang ke dalam hati kita. Sekarang kita bisa senantiasa hidup oleh iman kepada Injil air dan Roh. Sampai harinya kita masuk surga, kita harus mengikuti firman Allah dengan iman. Kita harus terus menjalani kehidupan kita dalam iman kepada Injil air dan Roh. Kalau Anda percaya kepada Injil yang benar ini, Anda juga harus melakukannya. Yang penting adalah apakah Anda percaya kepada Injil air dan Roh atau tidak. Dan kemudian kita harus hidup untuk memberitakan Injil. Kebenaran ini ke seluruh dunia. Kalau kita percaya dalam hati kita akan Injil air dan Roh, Roh Kudus berdiam dalam hati kita. Ketika kita menyatukan diri dengan Tuhan dalam mengikuti Dia, dalam melayani, dan percaya kepada Injil air dan Roh, semua kekhawatiran daging kita akan hilang. Seperti rontoknya dedaunan di musim dingin. Kita harus menyerahkan diri kita kepada pekerjaan Allah dengan iman kepada firman Allah. Kita tidak seharusnya berusaha menyelesaikan semua dengan kekuatan kita sendiri atau dengan iman kita kepada firman Allah.
Tetapi kita seharusnya menjalani kehidupan iman kita saja dengan percaya kepada Injil dan Roh. Allah sudah memerintahkan agar kita memberitakan Injil dan Roh ke segala bangsa di seluruh dunia. Tuhan kita menghendaki bahwa semua bangsa dijadikan muridnya dan Injil diberitakan sampai ke ujung dunia. Tuhan mendorong kita untuk menjadi saksi bagi Injil dan Roh. Karena Tuhan kita sangat berkenan ketika kita melayani Injil dan Roh. Kita harus menjalani kehidupan kita untuk memberitakan Injil yang benar ini kepada orang-orang lain. Inilah sebabnya kita harus senantiasa hidup oleh iman. Kita harus melayani Injil dan Roh dengan iman kepada firman Allah dan mengikuti Tuhan kebenaran. Saudara seiman, jangan mundur ke dalam pekerjaan Taurat atau bertanya-tanya, mengapa saya seperti ini? Ketika kelemahan dan kekurangan kita dinyatakan sementara yang melayani Injil. Pada saat demikian, percayalah dengan kekuatan kepada firman Allah dan serahkan diri Anda dengan semakin tekun untuk memberitakan Injil dan Roh. Kemudian Anda akan melihat bahwa perkara kedagingan Anda sudah langsung menjadi hilang. Rasul Paulus sangat kecewa dengan kehidupan rohani orang-orang kudus di Galatia. Ini karena mereka sangat kuat berusaha menerima sunat fisik. Bahkan setelah mereka percaya bahwa segala dosa mereka dihapuskan ketika Yesus Kristus datang dengan Injil dan Roh. Ada para pengajar sunat di antara jemaat di Galatia yang mengajarkan pentingnya sunat fisik. Saudara seiman, Anda pasti memahami apakah sunat fisik itu. Bayangkan bahwa Anda berada di tempat di mana Rasul Paulus melayani. Bagaimana Anda akan mencegah kalau ada orang yang sudah memimpin dengan benar dalam kehidupan rohani kepada Injil yang benar, kemudian mengatakan, saya harus menerima sunat fisik. Kita sudah menerima pengampunan dosa dan keselamatan kita dengan percaya kepada Injil dan Roh. Apa yang harus kita lakukan kalau ada orang-orang lain yang datang kepada kita untuk mendorong kita menerima sunat fisik agar bisa menjadi umat Allah dan keturunan Abraham? Karena mereka sudah memisahkan diri dan melawan orang-orang yang percaya kepada Injil dan Roh. Hal itu pasti menjadi kesulitan bagi Rasul Paulus. Kita harus menjalani kehidupan di zaman ini dengan iman kepada Injil dan Roh. Kita harus menyatu dengan Allah, dengan iman kita kepada firman Allah. Dan kita harus mengikuti Tuhan sampai akhir zaman dengan iman kita kepada firman Allah. Ini tidak mungkin terjadi karena tekad kita atau kekuatan kita sendiri tanpa iman kepada firman Allah. Kalau kita sudah menjadi anak-anak Allah dengan menerima pengampunan dosa dan Roh Kudus, kita harus melayani Tuhan sekarang. Bersatu dengan Injil, menetapkan diri untuk mengikuti Tuhan dan hidup sampai akhir zaman dengan iman. Kita jangan berhenti di tengah kehidupan kita dan berpikir, bagaimana keadaan dagingku? Apakah benar kalau saya hidup dalam keadaan demikian? Kita harus terlebih dahulu percaya kepada firman Allah, kemudian kepada Allah, dan kemudian kepada Injil dan Roh.
Kita harus terus mengikuti pengajaran dalam gereja Allah dengan iman kita kepada firman Allah. Dengan iman itu, kita sudah dipersatukan dengan gereja Allah dalam mendapatkan keuntungan dari Injil dan bagi saudara-saudari kita. Kita harus memelihara agar Injil tetap hidup dan menjalani kehidupan bagi kemuliaan Allah dengan mengikuti iman. Kita jangan mendukakan Allah seperti yang menjadi kekhawatiran Rasul Paulus. Paulus menegur orang-orang yang demikian dengan menanyakan, "Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging?" Berusaha untuk mendapatkan kesempurnaan daging berarti berusaha mendapatkan keuntungan bagi daging kita saja. Bahkan setelah kita menerima pengampunan dosa kita, kita harus memberitakan Injil dan Roh dengan iman dan mengikuti Tuhan dengan iman. Jangan pernah berpikir bahwa kita mau memamerkan sesuatu dalam daging dan menjadi sombong dan tegar tengkuk setelah kita menerima pengampunan dosa. Anda dan saya harus mematahkan sikap keras kepala kedagingan kita yang berpegang kepada kesombongan rohani dan hidup oleh iman kepada firman Allah. Bukankah sangat benar bahwa kita bertemu dengan Tuhan setelah menjalani kehidupan sampai akhirnya? Dengan iman setelah kita menerima pengampunan dosa, dengan percaya kepada Injil, ayat, dan Roh. Kita adalah para pekerja Allah yang harus menemukan dan menuntun jiwa yang terhilang, supaya mereka juga menerima pengampunan dosa. Rasul Paulus mengatakan, jadi mereka yang hidup dari iman, mereka yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Galatia 3:9. Karena ia mengatakan demikian, kita percaya bahwa Allah akan memberkati mereka yang hidup oleh iman kepada firman Allah sebagaimana ia sudah memberkati Abraham. Jadi saya akan hidup oleh iman kepada Injil dan Roh sampai akhirnya. Meski saya tidak tahu bagaimana keadaan Anda sekarang, kalau Anda maju selangkah demi selangkah dalam iman Anda, semua masalah Anda akan diatasi oleh Tuhan. Saya mendorong Anda untuk menjalani kehidupan yang benar sampai akhirnya dengan iman kepada Injil kebenaran.